tarik mundur lagi, karena ketika kita membuat bisnis, kita pasti punya tujuan. Dan kalau betul kita membuat rencana, kita tidak pernah merencanakan bisnis kita rugi. Betul ya? Masa iya kita bikin rencana rugi? Pasti kita bikin rencana, kita maunya bisnis kita menghasilkan laba. Betul ya? Itulah sekali lagi pentingnya membuat bisnis plan. Anda rencanakan bisnis Anda supaya Anda bisa mencapai tujuan yang Anda inginkan. Karena orang yang tidak membuat rencana bisa tiba di tujuan, tetapi bukan tujuan yang dia inginkan. Umpama, dia mendarat di sini, bisa nggak, Mbak Riri? Di mana? Ini loh, dia mendarat di Rugi. Di Rugi. Bisa. Bisa. Tetapi bukan yang dia inginkan, kan? Ini adalah tujuan yang dia tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Supaya saya tiba di tujuan yang saya inginkan, Anda langkah pertama, bikin rencana. Karena di dalam rencana Anda, tujuan yang Anda hendak capai, pasti yang ini. Pasti, saya berani jamin. Ya, pasti Anda menginginkan laba. Sudah direncanakan. Makanya kata orang, menyusun rencana itu sudah 50% dari kemenangan. 50%, karena masih ada lagi eksekusi, ya. Tidak jaminan, tetapi 50% sudah menuju kemenangan, gitu ya. Dibanding orang yang tidak bikin rencana sama sekali. Karena ada quote-nya itu kan, sesungguhnya orang yang tidak membuat rencana, dia sebenarnya bikin rencana juga, yaitu rencana untuk tiba di tempat yang dia tidak inginkan. Wong dia tidak pernah susun, dia bisa tiba dimanapun, bahkan di tempat yang dia tidak inginkan. Gitu ya. Jadi ingin mengulang, menegaskan kepada Bapak Ibu yang sangat menikmati acara kita, gitu ya. Tetapi tidak kunjung mengambil tindakan, ya. Saya tidak malu untuk mengatakan bahwa bisnis plan, workshop bisnis plan itu hanya diikuti oleh berapa ya? Hanya diikuti oleh, bentar saya ngintip dulu. Mana ya? Hanya diikuti oleh 28 orang, ya. Dan saya tidak malu untuk mengatakan itu, ya. Kenapa? Saya selalu berpikir, saya berupaya untuk membangun kesadaran kepada kita semua di sini akan pentingnya ilmu pengetahuan, ya. Akan pentingnya ilmu pengetahuan. Bagaimana Anda bisa menyusun bisnis plan, bagaimana Anda bisa membuat laba rugi, bahwa hal-hal ini penting jika Anda berbisnis, ya. Masa iya Anda berbisnis dan Anda tidak punya tujuan? Nah, tentu bukan itu cara menjalankan bisnis yang benar. Kalau Anda menjalankan bisnis, tentu Anda mau tahu apakah bisnis Anda laba atau rugi. Karena itu Anda harusnya membuat laporan laba rugi, gitu ya. Laporan laba rugi buat Bapak Ibu yang tadi sudah mendaftar, ini adalah modal untuk membuat bisnis plan. Tanpa laba rugi, Anda tidak bisa membuat bisnis plan. Nyaris tidak bisa. Ya, kenapa? Karena laporan laba rugi adalah catatan perjalanan bisnis Anda. Ketika Anda ingin meramalkan, memprediksi 2022, Anda butuh data-data ini. Anda butuh data. Pasti, gitu ya. Terus Anda mungkin di antara Bapak Ibu bilang,
Ya, karena saya belum punya laporan laba rugi, maka saya tidak ikut. Nah, makanya Anda selamanya tidak akan punya laporan laba rugi. Karena orang-orang yang ikut bisnis plan akhirnya sadar bahwa saya harus punya laporan laba rugi. Ya, tapi kalau Anda tidak mau bertindak, ya karena saya nggak punya laporan laba rugi, makanya saya nggak ikut, Pak. Ya, selamanya Anda tidak punya rencana bisnis. Begitu ya. Baik, sampai di sini pemaparan awal saya. Silahkan kalau ada yang mau membuka tanya jawab. Kan ini Retail Zoom S, jadi harusnya separuh waktu kita adalah untuk tanya jawab. Silahkan Mbak Riri dipandu. Ya, oke. Bapak Ibu silakan bisa raise hand atau boleh ketik ya di chat room kita. Raise hand dulu supaya kita bukakan channelnya ya. Oh iya ya, channelnya betul. Yang raise hand nanti kita izinkan untuk buka suara. Kalau enggak ngapain ya, cuma berisik doang. Oke, Bapak Ibu yuk silakan di start aja. Ini kayaknya kalau belum ada yang mulai, belum rame nih. Ya, belum panas. Belum panas ya, kita masih pemanasan. Ya Silakan. bicara ya laba rugi. Sama sekali belum ada yang tanya ya? Sama sekali belum ada yang tanya. Oke. Ya, atau mungkin semuanya sudah sangat paham dengan materi kita hari ini gitu. Dengan laba rugi ini. Laba rugi. Ya, silakan. Laba rugi itu kan kita bikin selama 1 tahun, meskipun mungkin dalam bulan-bulan tertentu tuh ada minus-minusnya begitu ya Pak ya? Itu diakumulasi kan? Pada saat kita bikin bisnis plan, kita sudah membuat rencana untuk 1 tahun. Ya. Setiap bulan itu sudah kita proyeksi. Sementara laporan laba rugi itu adalah catatan realisasi. Ya. Sehingga nanti kita mengenal yang namanya business review. Anda tidak bisa melakukan business review kalau Anda tidak buat rencana. Anda tidak bisa melakukan business review kalau Anda tidak bikin laporan laba rugi. Gitu, Mbak Riri. Baik, silakan Bapak Ibu yang sudah punya bisnis plan, yang sudah punya laba rugi mungkin bisa sharing juga dengan kita begitu ya. Manfaatnya apa tuh ketika sudah membuat, apakah itu jadi patokan kemajuan di tahun-tahun berikutnya gitu kan? Boleh. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and